Itu pasti di KUHP kita, siapa yang terjolimi, siapa yang merasa tersakiti harus bikin LP. LP-nya bisa ke Polres, bisa ke Polda, bisa ke Bareskrim. Aja Tuhan kan nggak tidur, gitu ya, kita percaya namanya ada kuasa yang melebihi semua manusia dan namanya Tuhan masing-masing. Jadi ya kita berserah aja, berprasangka baik aja. Kalau yang perempuan ini biar kata mau kayak gimana juga dia memiliki background keluarga yang sukses. Sejatuh-jatuhnya dia bisa melakukan bisnis lain atau sesuatu hal yang lain. Permintaan maaf Syahnaz Sadiqah menuai beragam komentar, mengingat tidak sepatah kata pun nama Lady Nayawan terucap dari bibirnya. Padahal dialah yang menjadi korban atas perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy, yang tidak lain suami Lady. Tiadanya permintaan maaf dari Syahnaz kepada Lady membuat publik geram. Tidak sedikit yang meminta Lady agar melaporkan Syahnaz ke pihak kepolisian atas dugaan perzinahan. Lantas, seperti apa tanggapan Lady atas hal tersebut? Dan seperti apa pula tanggapan pakar hukum mengenai banyaknya keinginan agar Syahnaz dilaporkan ke pihak kepolisian? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama aktris Syahnaz Sadiqah sedang ramai menjadi perbincangan banyak orang. Terlebih, ucapan permintaan maaf yang ia sampaikan kemarin sampai kini masih menjadi sorotan. Sebab dalam klarifikasinya, adik Raffi Ahmad itu hanya meminta maaf kepada suaminya saja. Alhasil, banyak orang yang kecewa dengan permintaan maaf Syahnaz yang tidak sepatah kata pun menyebut nama Lady Nayawan. Tak ayal permintaan maaf Syahnaz memancing reaksi beragam dari banyak orang. Lantas, bagaimana pihak Lady menanggapi permintaan maaf Syahnaz yang hanya ditujukan kepada suaminya saja? Kalau menurut saya pribadi berarti Bang ya kita sebagai manusia ya berprasangka baik aja lah gitu. Mungkin oknum tersebut lupa gitu kan, namanya juga terlalu banyak komen-komen di netizen yang kadang itu yang lupa. Jadi ya kita berprasangka baik, Pak, ya masih ditunggu boleh. Apa yang diomongin kan apa yang udah aku spill juga. Jadi maksudnya mau ditangkap ini apa? Pokoknya sih sebenarnya gini aja, Tuhan kan nggak tidur. Gitu ya, kita percaya namanya ada kuasa yang melebihi semua manusia dan namanya Tuhan masing-masing. Jadi ya kita berserah aja, berprasangka baik aja. Kalau pendapatnya dari untuk oknum S itu mungkin ya saya belum bisa berpendapat jauh sih. Kita lihat aja lah nanti perkembangan waktunya. Kira-kira perempuan mana yang sanggup dan perempuan mana, wanita mana yang setegar dan sekuat Bu Lady? Saya rasa sih ya kalaupun ada ya Wonder Woman aja bisa nangis ya sama Superman. Ya ini manusia biasa lah, wajar lah. Saya sebagai kuasa hukum berprasangka baik ke oknum S, ya mungkin terlupa. Ya sekarang kita berharap juga teman-teman media pasti berprasangka baik juga lah ke Bu Lady. Nggak mungkin lah kita menggertak gitulah, enggak lah. Tiadanya permintaan maaf dari Syahnaz kepada Lady Nayawan membuat halayak publik bertanya-tanya, apakah Syahnaz hanya lupa atau sibuk dengan hal lainnya hingga nama Lady terlewat dari bibirnya? Dari situlah banyak yang menyayangkan Lady tidak melaporkan ke polisi mengenai skandal perselingkuhan yang dilakukan Syahnaz dengan Randy yang kini menjadi sorotan. Seperti diketahui, Lady hanya melayangkan gugatan cerai kepada suaminya, Randy Kjarnat. Lantas, bisakah pelaku perselingkuhan dihukum penjara? Berikut penjelasan pakar hukum mengenai hal tersebut. Terkait dengan perselingkuhan, itu ujungnya adalah perzinahan sebenarnya. Jadi orang yang berselingkuh itu tidak melulu kalimatnya hanya chatting saja, tapi bisa jadi akan bertemu. Dan bertemu apalagi masing-masing sudah punya pasangan, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami.
itu konsekuensi hukumnya adalah mereka akan adanya sebuah pemidanaan, pemenjaraan. Pemenjaraan kemana? Berarti ke rutan ataupun ke lapas gitu lah. Tinggal nanti dilihat apakah ada alat bukti di situ. Kalau memang ada alat bukti, itu telak karena masing-masing sudah punya pasangan. Karena konstruksi hukum ini adalah barang siapa yang memiliki pasangan, baik perempuan punya suami, suami punya istri, kemudian melakukan hubungan suami istri bukan pada pasangan yang sah, itu kena delik tindak pidana perjinahannya. Tinggal alat buktinya yang harus dicari. Alat bukti yang elok adalah alat bukti terkait dengan persenggamaannya gitu. Tapi mayoritas tidak akan bisa didapatkan. Yang harus bisa diperoleh oleh yang merasa terjolimi. Yang terjolimi adalah harus istri atau suaminya. Dialah yang berhak untuk melaporkan tindak pidana perjinahan tersebut gitu loh. Alat bukti yang paling menarik kalau itu nggak ada berarti pengakuan sama tes DNA. Tes DNA dari misalnya pasangan selingkuhnya atau pasangan jinanya itu hamil. Dicek saja itu DNA siapa. Kalau itu DNA dari suami yang asli ya berarti harus dicari alat bukti lain. Kemudian dicari lagi ada pengakuan nggak dari masing-masing. Ada video nggak? Ada saksi nggak? Kalau itu ada semuanya, itu bisa menjadi dasar penyidik untuk menetapkan, kalau memang sudah dilaporkan ya, menetapkan terlapor menjadi tersangka tindak pidana perselingkuhan yang menjurus ke perjinahan. Itu pasti di KUHP kita, siapa yang terjolimi, siapa yang merasa tersakiti harus bikin LP. LP-nya bisa ke Polres, bisa ke Polda, bisa ke Bareskrim. Ada 2 public figure dan masyarakat jangan meniru. Karena apa? Orang yang sudah punya pasangan, sah secara agama dan negara, itu sepatutnya harusnya loyal, setia kepada pasangannya yang memang sudah nikah secara agama dan secara negara. Pada saat mereka melakukan perselingkuhan pun itu adalah sesuatu yang tidak patut. Karena public figure kalau boleh jangan melakukan hal-hal yang menjerumuskan dirinya sendiri, hal-hal yang tidak patut gitu. Karena apa? Akan ditiru gitu. Kemunculan Syahnaz memang sangat dinantikan sejak skandal perselingkuhan dengan Randy Kiernet terbongkar. Namun sayang, kemunculan Syahnaz bersama JJ suaminya dinilai hanya sekedar memenuhi rasa penasaran publik dan bukan karena kesadaran bahwa apa yang dilakukannya dengan Randy adalah kesalahan terbesar. Lantas, benarkah pernyataan Syahnaz yang dianggap belum menunjukkan tanggung jawab moral seorang publik figur akan berpengaruh pada nasib karir Syahnaz pasca terbongkarnya skandal ini? She can do better. Kalau yang perempuan ini, biar kata mau kayak gimana juga, dia memiliki background keluarga yang sukses. Sejatuh-jatuhnya dia bisa melakukan bisnis lain atau sesuatu hal yang lain. Kartu besar ini menunjukkan bahwa sebenarnya nasibnya ini masih bisa baik, masih bisa bersama, masih bisa istilahnya itu mereka berdua ini selalu bersama-sama. Tapi kejadian kemarin itu harus, kalau menurut saya jangan seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah nasibnya ini akan bisa menuju bagus bersama-sama sampai akhirnya, iya bisa. Tapi yang kita lihat kemarin yang dipertontonkan, kalau begitu kayaknya enggak gitu loh. Jadi makanya saya bilang she can do better. Ini harusnya bisa lebih baik lagi dan ya harus dipenuhi bahwa saat JJ ini tidak memberikan satu reaksi yang cocok sama yang ingin disampaikan, berarti ada sesuatu yang memang harus diperbaiki di situ. Dia harusnya lebih baik itu, harusnya kemarin tuh dia menunjukkan permohonan maaf yang terlihat lebih tulus, terlihat lebih menyesal, terlihat lebih addressing itu ditujukan pada siapa gitu loh. Saat kita minta maaf itu perbuatan, kan butuh objek. Saya subjek minta maaf pada objek ini siapa gitu. Nah, saya minta maaf ini, minta maaf kok begitu gitu. They can do better gitu loh. Mereka ini bisa seharusnya menunjukkan dengan lebih, harusnya ada take yang lain yang diulang gitu untuk menunjukkan sincerity, ketulusan. Harapannya begitu. Oke, rumah tangga mereka ke depannya nasibnya bagaimana? Jawaban saya, semua itu tergantung dari suaminya. Tapi yang saya lihat, ada titiknya dia nanti akan merasa dia akan cukup sampai di sini.
karena dia merasa dia capek. Boleh ingat, karena orang air ini dia termasuk orang yang sabar. Apalagi yang lahir tahun 83 ini, tipikal orang yang sabar. Tipikal yang rela mengorbankan perasaan dia demi keutuhan semuanya. Tapi ada di titiknya di saat dia merasakan bahwa kok gue kayaknya teraniaya terus deh. Kok saya merasa saya bukan jati diri saya selalu begini. Akhirnya ada dia di titik, akhirnya dia yang mengatakan untuk mundur. Yang saya lihat seperti itu. Buat saya, kalau mereka berdua masih memutuskan untuk bersama-sama, berikutnya artinya mereka sebetulnya masih saling membutuhkan. Terlepas dari misalnya salah satu pihak jaim gitu misalnya. Terlepas dari bahwa salah satu pihak benar-benar pingin benerin, yang lainnya lebih santai gitu. Tapi selama mereka masih sepakat untuk bersama-sama, artinya sebetulnya ada hal yang mereka masih butuhkan, tapi tanda petik mungkin nggak mau ditampilkan atau mereka sendiri sebetulnya nggak tahu. Kita sebutnya sebagai, kalau dalam psikologi namanya secondary gain. Ada sesuatu yang sebetulnya mereka masih cari, kalau masih satu rumah walaupun sering berantem tapi masih nggak bisa, artinya masih ada tanda petik kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan itu bisa mereka sadari, bisa tidak mereka sadari. Meski tidak secara eksplisit mengakui perselingkuhannya, permintaan maaf yang disampaikan Syahnaz dan Randy Kjarnet diterima publik sebagai penegasan bahwa apa yang diungkapkan Lady Nayawan di laman media sosialnya terkait perilaku Syahnaz mencaplok suaminya memang benar adanya. Lantas, seperti apa tanggapan pengamat sosial tentang hal ini? Sanksi sosial apa yang akan diterima Syahnaz Sadiqah sebagai pemeran utama dalam kisah pelakor ini? Ya, masyarakat Indonesia bedanya dengan masyarakat negara lain seperti Korea misalnya yang mengenal istilah boykot sosial atau cancel culture. Di kita boykot sosial itu tidak menjadi dominan. Kenapa? Karena masyarakat kita adalah masyarakat yang penuh kasih sayang, masyarakat yang sangat menghargai kebersamaan, keharmonisan. Artinya apa? Masyarakat kita memiliki kelenturan untuk bisa menerima ketika seseorang setelah mereka khilaf atau salah kemudian memperbaiki diri. Ini satu model tradisi yang baik, artinya siapapun sangat mungkin bisa melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kita bisa memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa memperbaiki hal tersebut. Karena hanya masalah waktu, kita pun, saya dan siapapun berpeluang untuk melakukan kesalahan apapun bentuk kesalahan itu. Nah, dalam hal ini menarik masyarakat kita gitu, bagaimana dalam catatan historis gitu ya, kasus-kasus seperti ini memang cukup serius direspon oleh publik kita gitu ya. Publik kita cukup aktif dan agresif untuk merespon kasus-kasus terkait ketidaksetiaan misalnya. Nah, tapi ada banyak kasus juga yang membuktikan bahwa masyarakat kita pada akhirnya kemudian bisa pelan-pelan menerima selama pihak-pihak yang kemudian dianggap melakukan perbuatan ketidaksetiaan itu kemudian bisa menunjukkan perubahan yang baik, bisa menunjukkan prestasi yang pada akhirnya diterima oleh masyarakat, maka masyarakat di masa datang berdasarkan perjalanan respon publik terhadap kasus-kasus serupa itu pada akhirnya menerima tanda kutip dalam hal ini. Oh ya, sanksi sosial kalau secara historis masyarakat kita kan terkenal sebagai masyarakat yang sangat kasar, apalagi di media sosial. Kita tahu salah satu sanksi sosial yang pasti akan diterima oleh orang-orang yang dinilai masyarakat melanggar nilai dan moral masyarakat Indonesia itu pasti akan habis diserang dengan hujatan-hujatan yang kita tahu luar biasa tajamnya. Nah, ini menjadi salah satu paket sanksi sosial yang memang pasti akan hadir kepada siapapun, tidak terkecuali seorang selebritis. Perihal jangka waktu dari respon publik terhadap pelaku-pelaku yang dianggap melanggar moral-moral dan nilai-nilai Indonesia, ini terpulang pada pelaku itu sendiri. Artinya kalau kemudian dia fokus dan menunjukkan ada perbaikan diri dan bahkan terus mendulang prestasi,
peluang masyarakat untuk kemudian pelan-pelan tanda kutip memaafkan itu sangat tinggi. Jadi memang lagi-lagi terpulang pada praktik dari orang-orang yang dihujat oleh publik ini, apakah dia menunjukkan perbaikan diri yang terus-menerus dan bahkan menghasilkan prestasi, maka peluang bagi dia untuk bisa tanda kutip kembali diterima oleh masyarakat sangat tinggi. Memang paling berat dalam hidup itu ya ngaku salah ya. Artinya betul-betul pengakuan itu dari hati yang paling dalam, bukan sekedar no action talk only, lisannya mengaku salah tapi tidak dengan hatinya. Ya orang gini nggak dapat apa-apa. Apa sih artinya permohonan maaf cuma lewat lisan kalau nggak dari hati? Kan yang terpenting itu generator kita sebagai makhluk Allah ini ya hati gitu, mesinnya tuh hati. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya ikhlas, semuanya ikut bersih. Lalu ada tahapan yang paling tinggi itu yang lebih tegas lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan perangilah, tegaslah dengan cara yang paling lembut, yang paling baik. Ya kalau implementasi kekinian ya tentunya dengan hitam di atas putih ya. Ada kesepakatan kedua belah pihak, ada beberapa saksi, saling komitmen lagi bahwa nggak akan terulang apa yang sudah terjadi. Nah ini tahapan-tahapan dalam agama kita. Jadi saya rasa bukan sebuah aib ketika seorang suami memaafkan kesalahan istri selama si suaminya tidak merasa terpaksa. Dia harus ikhlas, harus betul-betul legowo dengan pemberian maafnya. Jangan sampai nanti dia meminta maaf tapi justru itu sesuatu yang menjadi bom waktu, malah jadi mudarat buat rumah tangga. Ketika memang halnya betul-betul parah, urgent, signifikan banget, hal yang betul-betul fatal, si suami tidak bisa memaafkan, maka yang terbaik dia sampaikan itu, saya nggak bisa maafin, lebih baik pahit di awal kan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.